Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Sabtu 8 April 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Injil nomor 185, bait yang kedua dan ketiga. Firman Tuhan hari ini untuk kita renungkan adalah yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini, Sabtu setelah Jumat Agung, dikenal oleh gereja dunia sebagai Sabtu Sunyi. Disebut Sabtu Sunyi karena mengenang duka yang amat besar yang dialami para murid Yesus setelah kematian Kristus di kayu salib. Duka yang besar itu bahkan nampaknya dirasakan oleh alam semesta, sebab ketika Kristus mati tergantung di kayu salib, matahari tidak berani memberikan sinarnya, dan alam pun diliputi kegelapan. Namun duka itu tidak berlangsung lama. Esoknya Kristus kembali bangkit. Duka berganti dengan suka. Kematian tidak bisa menguasai tubuh dan jiwa Yesus. Ia bangkit mengalahkan maut. Dan 40 hari kemudian Kristus naik ke surga. Tubuh Kristus yang bangkit tidak lagi bersama dengan manusia. Allah dalam daging telah naik ke surga dan digantikan dengan Allah dalam roh, yaitu Roh Kudus. Kristus bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus hadir bersama-sama umatnya dalam rupa roh. Itulah sebabnya kita menyembah Allah bukan dengan daging, namun dengan roh dan kebenaran. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, paling tidak setiap hari Minggu kita datang ke gereja, ke gedung gereja untuk menyembah Allah. Namun apakah roh kita menyembah Allah di dalam gedung itu? Ataukah hanya tubuh kita yang hadir, namun roh dan jiwa kita melayang memikirkan yang lainnya? Pekerjaan, arisan, kerisauan yang memenuhi hati dan pikiran, dan sebagainya. Allah adalah roh. Maka ketika kita datang menyembahnya, maka keseluruhan diri kita harus turut menyembah Dia, baik tubuh, jiwa, maupun roh kita. Dan penyembahan kepada Allah juga tidak terikat di gedung gereja, karena Dia adalah roh. Maka Dia hadir dimanapun kita berada, di rumah, di pasar, di jalan, di kantor, dan di semua tempat lainnya. Ia selalu bersama kita untuk kita sembah, yaitu dengan kebenaran. Melalui jalan dan laku kehidupan kita yang benar di hadapannya, itulah cara kita menyembah Dia dengan kebenaran. Sekalipun bukan di gereja, kita tetap menyembahnya dengan jalan dan laku kita yang benar di hadapannya.
Sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, namun jiwa kita dan roh kita menyembah Dia dengan laku dan sikap yang benar di hadapannya. Allah adalah roh, maka mari sembah Dia dengan roh dan kebenaran. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami ketika kami menyembah Engkau. Kami tidak hanya datang ke gedung gereja dengan tubuh kami, tapi jiwa dan roh kami menyembah-Mu. Dan setelah kami di luar gereja, kami pun terus menyembah Engkau dengan kebenaran melalui kehidupan kami yang menyatakan kebenaran. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian. Amin.